Om Swastiastu. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya ya. Asep, silakan. Berdoa selesai. Iya, selamat sore anak-anak. Ya, harus selalu semangat ya. Apalagi kita baru selesai jam istirahat. Jadi energi yang baru masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Anak-anak, jadi sebelum Ibu memulai kegiatan hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Dari absen nomor 1, Asep. Hadir, Bu. Ya, nomor 2, Rizda. Hadir, Bu. Nomor 3, Egar. Maaf, Bu, hadir. Iya, bagus ya. Nomor 4, Ketut Suwarte hadir? Ya, bagus sekali ya. Jadi semua siswa hadir dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran hari ini, kira-kira kalian masih ingat tidak tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Silakan perhatikan PowerPoint yang Ibu tampilkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ya. Ibu. Sebelum lanjut, ada yang masih ingat apa itu energi? Saya, Bu. Ya, silakan Egar. Energi itu kemampuan untuk melakukan kerja, Bu. Jadi energi itu bisa buat kita bekerja atau bergerak, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi Egar masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari kemarin. Mungkin anak-anak yang lain ada yang masih ingat apa itu energi? Ya, mungkin beberapa ada yang masih lupa ya. Jadi kita ulangi lagi. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan melakukan suatu perubahan. Jadi itu dia pengertian dari energi. Kemarin kita juga sudah belajar tentang sumber-sumber energi. Jadi sudah ada energi yang terbarukan dan tak terbarukan. Jadi kalian jangan sampai lupa dengan pelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Karena materi ini masih berhubungan dan juga masih berlanjut. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi selanjutnya, jadi seperti biasa Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui pengamatan tentang jatuhnya buah dari pohon, peserta didik dapat menjelaskan konsep energi potensial dan energi kinetik dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menonton video dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menganalisis besarnya energi potensial dan energi kinetik. Jadi nanti anak-anak akan praktikum dan menyimak sebuah video untuk mengetahui apa sih itu energi potensial. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga, melalui kegiatan membaca bahan ajar, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan energi dengan tepat. Jadi nanti anak-anak silakan dibuka bukunya, sumber internet, dan lain sebagainya dalam kegiatan kita hari ini. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Ya, Paham, Bu. ya, bagus ya. Kemudian untuk alur pembelajaran, jadi seperti biasa Ibu akan menyampaikan alur pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan melakukan kegiatan stimulus yang sudah kita laksanakan, kemudian kita akan melakukan percobaan dan juga berdiskusi, kemudian kita akan mengerjakan LKPD dan mempresentasikan hasil diskusi, kemudian nanti Ibu di akhir akan memberikan konfirmasi dan penguatan, dan juga kita akan bersama-sama menarik kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan. Oke, untuk penilaian, jadi setiap kita melakukan kegiatan pembelajaran, Ibu selalu menekankan penilaian. Jadi nanti ada penilaian sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Ya, jadi nanti anak-anak dalam mengikuti pembelajaran sikapnya dijaga, tutur kata. Ya, jadi nanti akan ada kegiatan kelompok dan juga praktikum. Kemudian juga ketika presentasi, Ibu harapkan kalian melaksanakannya dengan baik. Paham ya anak-anak? Paham, Ibu. Bu. Baik. Kira-kira ada yang tahu nggak kita akan belajar materi apa hari ini? Energi, Bu. Energi. Iya, bagus ya. Jadi kita akan belajar tentang energi. Nah, sebelum lanjut, silakan simak apa yang
Ibu tampilkan di depan. Nah, apakah terlihat anak-anak? Sudah. Ibu. Ya, Lihat, jadi ibu ingin bertanya, apakah kamu pernah melihat buah yang jatuh dari pohonnya dan bagaimana keadaan buah tersebut? Nah, siapa yang bisa menjawabnya kira-kira? Atau ingin memberikan sebuah pernyataan bahwa pernah melihat buah yang jatuh dari pohonnya? Saya, Bu. Ya, silakan Asep. Di samping rumah saya banyak pohon kelapa. Kalau pohonnya jatuh, itu buahnya langsung rusak. Ya, bagus sekali ya. Jadi Asep sudah memperhatikan kalau buah kelapa yang jatuh, buahnya langsung rusak katanya. Nah, mungkin anak-anak yang lain ada yang punya pernyataan yang lainnya? Saya, Bu. Ya, silakan Rizda, Rizda. Bu. Kalau kalau pohonnya cukup tinggi, buahnya akan hancur, Bu. Ya, bagus sekali ya Rizda. Jadi kira-kira kenapa ya buah tersebut bisa rusak atau hancur? Mungkin ada yang punya jawaban? Ya, silakan Ketut Suarte. Ya, bisa ya. Jadi karena pohonnya tinggi, Bu. Kemudian karena buahnya besar, Bu. Jadi itu jawaban menurut kalian. Nah, untuk menjawab itu semua, jadi Ibu ingin menayangkan sebuah kasus, ya, sebuah permasalahan tentang buah yang jatuh dari pohonnya. Silakan disimak ya, anak-anak. Nah, jadi pada bulan Juni lalu ada sebuah kejadian, seorang pengendara motor tertimpa buah kelapa yang jatuh karena buah tersebut sudah tua. Kemudian jatuhnya buah kelapa menyebabkan benturan dan suara yang sangat keras. Kira-kira mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, kita rehat sejenak ya anak-anak dan kalian simak video berikut ini. Jika memang ini tak ada harapan, mengapa aku yang Kecelakaan memang bisa terjadi di mana saja. Tidak hanya disebabkan oleh diri sendiri atau orang lain, ternyata juga bisa disebabkan oleh tumbuhan. Seperti yang menimpa seorang pengendara motor di Teluk Kumbar, Padang, Malaysia ini. Pengendara motor dan penumpangnya ini mengalami kecelakaan karena tertimpa oleh buah kelapa. Ketika sedang melintasi jalan yang di sampingnya berjejer pohon kelapa, tiba-tiba sebuah kelapa terjatuh dan menimpa kepala penumpang motor tersebut. Ya, sudah disimak anak-anak videonya? Sudah. Apakah terdengar suara videonya anak-anak? Iya, bagus ya. Jadi itu ada sebuah permasalahan bahwa seorang pengendara tertimpa buah pohon kelapa. Nah, jadi itu adalah permasalahan dari sebuah berita yang yang terjadi pada tanggal 28 Juni. Jadi baru-baru ini ya. Nah, coba sekarang anak-anak lihat pertanyaan ini. Jadi kan anak-anak sering ya berdiam diri di depan sekolah, kemudian di sekitar sekolah yang terdapat banyak pohon kelapa sambil menunggu jemputan. Nah, apabila buah pohon kelapa tersebut sudah tua, apakah kita boleh berdiri atau nongkrong di bawahnya? Enggak, Bu. Ya, silakan Ketut Suarte. Ya, Ketut Suarte. Ya, bagus sekali ya. Mungkin dari anak-anak yang lain, ada jawaban lainnya? Saya, Bu. Ya, silakan Asep. Mengapa kita tidak boleh berdiam lama-lama di bawah pohon tua, Bu? Kan Oke. adem di situ. Jadi Asep bertanya ya, mengapa sih kita tidak boleh berdiam lama-lama di bawah pohon yang sudah tua? Oke, kita simpan dulu pertanyaannya ya. Mungkin anak-anak yang lain punya pertanyaan yang lainnya, silakan ditanyakan. Saya, Bu. Ya, silakan Bagus Hendra. Apakah besar kecilnya buah itu mempengaruhi energi yang dihasilkan, Bu? Oke, apakah besar kecilnya? Jadi kita simpan dulu ya pertanyaannya ya. Kemudian anak-anak yang lain mungkin, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan Sang Ayu. Apakah buah yang jatuh itu bisa membahayakan kita ya, Bu ya?
Ya, oke. Apakah buah yang jatuh bisa membahayakan kita? Oke, kita simpan dulu pertanyaannya. Ayo Saya anak-anak yang belum mau lain. bertanya. Ya, silakan Agustina. Ya, semangat sekali ya Agustina. Silakan, Nak. Apakah tinggi pohonnya nanti berpengaruh terhadap energi yang dihasilkan? Apakah tinggi pohon berpengaruh? Oke, kita simpan dulu ya pertanyaannya ya. Nah, jadi dari pertanyaan itu nanti kalian utarakan di dalam LKPD. Jadi nanti setelah ini kita akan praktikum mengenai permasalahan ini. Jadi semua pertanyaan itu kalian bisa jabarkan di dalam LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, sebelum kita lanjut ke LKPD, jadi seperti biasa, Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi Ibu akan membentuk kelompok secara acak dengan jumlah 5-6 orang pada setiap kelompok. Jadi nanti kelompoknya tidak ada kelompok pintar, tidak ada kelompok yang dibilang nggak mampu ya. Jadi semua itu sama. Jadi Ibu akan membentuk kelompok secara acak setiap kali pertemuan. Jadi nanti meskipun kalian kerja kelompok, tetap penilaiannya pasti akan secara individual. Paham anak-anak? Paham, Bu. Kami, Bu. Ya. Baik, untuk kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang pertama nanti ketua kelompoknya adalah Kristina, ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, ketua kelompoknya adalah Sang Ayu. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, ketua kelompoknya adalah Asep. Dan kelompok yang keempat, ketua kelompoknya adalah Ketut Suwarte. Ya, paham anak-anak? Paham. Kami, Bu. Ya, silakan anak-anak cermati LKPD yang sudah Ibu berikan dan sudah Ibu bagikan. Di sana disimak bagaimana langkah kerjanya, kemudian juga tata cara melakukan praktikum di sana sudah ada. Apabila kalian ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang ragu menurut kalian, bisa ditanyakan. Paham ya anak-anak ya? Iya, Bu. Ya, silakan Ibu berikan waktu 10 menit ya kepada setiap kelompok untuk melakukan praktikum dan nanti di akhir akan mempresentasikan praktikumnya. Silakan anak-anak dikerjakan praktikumnya. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Paham ya anak-anak? Paham, Bu.
Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil kalian mengerjakan LK. Jadi silakan perhatikan poin-poin yang terdapat pada LK itu, perhatikan alat dan bahannya, kemudian langkah kerjanya, kemudian di sana ada beberapa pertanyaan terkait dengan analisis data yang sudah kalian dapatkan. Ya, jadi nanti silakan diperhatikan. Dan juga pada kegiatan itu jangan lupa untuk menimbang massa pada masing-masing benda ya. Jadi di sana ada kelerengnya, kalian timbang dulu berapa massanya, kemudian kalian cantumkan, baru kalian lakukan praktikumnya dengan menggunakan dan menjatuhkan benda itu dari ketinggian yang berbeda-beda. Jangan lupa untuk menuliskan ketinggiannya dan juga hasil yang didapat pada tabel yang sudah disediakan. Dan juga jawab pertanyaannya ya anak-anak ya. Ya. Pak Cornelis. Ya, Cornelis jangan lain-lain ya nak ya. Silakan Bu. dikerjakan praktikumnya dengan serius ya nak. Ya Bu. Ya, jangan bercanda dulu. Kita harus serius dulu melakukan praktikum ini. Ya, Asep kelompok 1, apakah sudah selesai untuk pekerjaannya, Dek? Dikit lagi, Bu. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Kemudian untuk Sang Ayu, ya, Sang Ayu bagaimana, Nak? Apakah sudah selesai? Masih berproses, Bu. Ditunggu lagi sebentar. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Bagus, bagus. Tolong ikut ya praktikumnya ya. Jangan lain-lain ya. Dibantu temennya. Maaf Bu, bertanya. Ya, silakan Pak Asep. Ini yang kita hitung ada 3 benda ya Bu ya? Ya, Kelereng besar, kelereng kecil, sama bola bekel ya? ya. Ya Bu. Kenapa, Nak? Yang kita hitung 3 ini saja Kak Bu? Ya, 3 saja ya yang dihitung ya. Jadi kelereng besar masanya berapa, kemudian nanti kedalamannya berapa kalau dijatuhkan pada ketinggian yang sudah ditetapkan di sana. Ya, silakan dicermati anak-anak, jangan lupa diukur kedalamannya. Karena nanti dari sana kalian dapat menganalisis pertanyaan yang disediakan pada LKPD itu. Baik, waktunya sudah cukup ya anak-anak ya. Apakah semua kelompok sudah selesai? Karena kita akan mempresentasikan hasil praktikum yang sudah kalian buat ya, sudah kalian lakukan. Sudah. Udah, Bu. Ya, bagus ya. Jadi untuk kelompok pertama apakah sudah siap? Sudah, Bu. Ya, jadi silakan ketua kelompoknya Christina presentasikan hasil praktikumnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Siang Ibu. Ya, baik. Saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk pertanyaan nomor 1, hasil praktikum kelompok kami adalah kelereng besar memiliki kedalaman yang paling besar dibandingkan benda lainnya, karena kelereng besar memiliki massa yang paling besar. Sedangkan bola bekel memiliki kedalaman yang paling kecil, karena massa benda tersebut paling kecil dibandingkan kelereng besar dan kecil. Lanjut nomor 2, Bu. Ya, lanjut nomor 2 dulu. Nomor 2, perbedaan ketinggian menghasilkan cekungan yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh ketinggian. Semakin tinggi, semakin besar pula energi yang dihasilkan.
Lalu nomor 3, kelereng besar memiliki massa yang paling besar. Nomor 4, semakin besar massa yang dimiliki benda, semakin besar juga energi yang dihasilkan. Dan pertanyaan yang terakhir itu, Ya, dilanjutkan dulu. ketinggian berpengaruh terhadap kedalaman. Karena semakin tinggi benda yang dijatuhkan, maka semakin besar pula energi potensialnya. Ya, Dan yang bagus. Bagus sekali ya, Christina ya. Untuk kesimpulannya sudah, Nak? Sudah, Bu, sudah. Iya, silakan disampaikan kesimpulannya. Ya, Bu. Kesimpulannya, energi potensial dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian. Semakin besar massa yang dimiliki benda dan semakin tinggi posisinya, energi yang dihasilkan semakin besar pula. Seperti itu, Ibu. Iya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Christina. Mungkin dari anak-anak yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait penyampaian dari hasil presentasi dari Christina. Atau mungkin punya hasil yang sama. Oh, sama ya? Ya, jadi dari kelompok 2 sama. Kalau kelompok 3 bagaimana? Apakah sama, Nak? Hasilnya sama, Bu. Iya, hasilnya sama. Untuk kelompok 4, apakah sama juga hasilnya? Sama. Oke. Ini yang paling besar kedalamannya kelereng besar, Ibu. Oh iya. Kira-kira kenapa ya kelereng besar itu kedalamannya itu paling besar? Karena masanya paling Karena massa besar. yang paling besar, Bu. Iya, karena masanya paling besar. Jadi anak-anak tadi sudah menjawab dengan kalimat energi. Jadi energi itu kan banyak. Jadi nanti bisa dispesifikkan energi apa, energi potensialkah, energi kinetik, dan lain sebagainya. Ya anak-anak ya. Baik, karena mengingat waktu, jadi Ibu sudah rangkum hasil yang diperoleh pada masing-masing kelompok. Ya. Silakan Cornelis, dibantu Ibu untuk membacakan hasil yang diperoleh. Baik Ibu. Nah, saya akan membacakan hasil yang diperoleh adalah semakin besar massa yang dimiliki benda dan semakin tinggi posisi energi yang dihasilkan semakin besar. Hal tersebut kita dapatkan pada ketinggian praktikum yang sudah kita lakukan. Kemudian semakin besar massa yang dimiliki benda dan semakin tinggi posisi bekas jatuhannya pada kegiatan praktikum semakin dalam dan semakin besar. Itulah sebabnya kita tidak boleh berada di bawah pohon kelapa yang sudah tua. Nah, itu. Ya, terima kasih Cornelis ya. Jadi Sama-sama, Ibu. Ibu sudah rangkum hasilnya ya. Jadi kita kenapa sih tidak boleh berdiri di bawah pohon kelapa yang sudah tua? Karena energi yang dihasilkan itu akan semakin besar ya, tergantung dari massa dan juga ketinggian sebuah pohon ya. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap energi yang dihasilkan. Jadi nanti kalau semakin besar dan semakin tinggi buahnya jatuh mengenai kalian, otomatis energi yang dihasilkan itu besar dan rasa sakit yang kalian alami akan sangat terasa. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Ibu. Nah, sekarang ya, jadi terima kasih karena kalian sudah melakukan praktikum dan menyampaikan juga hasil LKPD-nya. Sekarang Ibu akan menyampaikan dan memberikan penekanan terkait materi yang kita bahas hari ini. Jadi bisa disimak. Jadi energi itu mempunyai beberapa bentuk. Jadi ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi kimia, cahaya, nuklir, listrik, dan juga mekanik. Kira-kira hari ini kita belajar tentang energi apa ya anak-anak? Energi potensial, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi kita belajar tentang energi potensial. Nah, apa sih itu energi potensial? Ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan Egar. Energi potensial itu energi yang karena kedudukan atau ketinggiannya, Bu. Oke, karena kedudukan atau ketinggiannya. Mungkin anak-anak yang lain punya jawaban yang berbeda. Apa itu energi potensial? Jadi kita sudah praktikum tadi tentang energi potensial. Saya, Bu. Ya, silakan Cornelis.
energi potensial itu karena benda itu berada pada ketinggian tertentu, Ibu. Iya, boleh ya. Jadi, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Nah, kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi energi potensial? Ya, mungkin dari kalian ada yang tahu? Tadi kita sudah praktikum. Faktor apa yang mempengaruhi besar energi potensial? Ya, Ibu. Ya, silakan Ketut Suwarta. Besar kelereng. Oke, yang lainnya? Saya, Ibu. Ya, silakan. Faktor massa benda, Bu. Oh, Sangayu, ya, massa benda ya. Jadi bisa disimak ya anak-anak. Jadi rumus dari energi potensial adalah mangga. Jadi kalian harus ingat buah mangga. Massa dikali gravitasi dan juga dikali dengan ketinggiannya. Jadi tadi kalian sudah praktikum kalau massa juga berpengaruh terhadap energi potensial, ketinggian juga berpengaruh, dan buah itu jatuh adalah peristiwa gravitasi. Kira-kira berapa ya besaran gravitasi yang kita gunakan? Ada yang tahu tidak? Oh, Ibu. Ya, silakan Rizda. 10 atau 9,8. Iya, benar ya. 10 atau 9,8. Nah, jadi itulah dia energi potensial. Nah, mungkin dari kalian ada yang belum paham atau mungkin Ibu menyampaikannya dengan cepat. Jadi kalian bisa menyimak video berikut. Ya, jadi semakin tinggi dan berat suatu benda, semakin besar juga energi potensialnya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi, EP sama dengan mangga, M kali G kali H. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, baik ya. Itu tadi penekanan tentang materi energi potensial. Nah, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini? Ya, silakan Ketut Suwarta. Ya, bagus ya. Mungkin dari anak-anak yang lain ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Saya mau menambahkan punyanya Ketut tadi. Iya. Bukan silakan. cuma dari massa dan ketinggian saja, tapi ada juga pengaruh dari gravitasinya, Ibu.
Iya, benar ya. Beri tepuk tangan ya untuk Ketut Suwarte dan juga Egar Widyarani karena sudah berhasil menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Ya, jadi bagus sekali karena kalian sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, kemudian karena kalian sudah menyimak tentang pembelajaran hari ini, silakan kerjakan soal yang Ibu berikan dengan baik dan juga benar ya. Jadi Ibu berikan waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan soal pemahaman konsep mengenai materi dari energi potensial ya anak-anak ya. Sudah semua mendapatkan soal anak-anak? Sudah. Bu. Ya, silakan dikerjakan ya. Kerjakan sesuai kemampuan kalian. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami dan ingin ditanyakan, dipersilakan ya anak-anak ya. Jangan ribut ya. Iya, tidak apa. Yang mudah dulu dikerjakan, nanti yang susah baru di akhir ya. Biar waktunya tidak habis dalam mengerjakan soal. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi kalian sudah mengerjakan soal dengan sangat baik ya. Jadi Ibu sudah melihat jawaban kalian. Kemudian untuk refleksi, jadi Ibu ingin bertanya setelah kegiatan pembelajaran hari ini. Coba dari Alfi, ya silakan Alfi, kira-kira manfaat apa sih yang sudah kamu peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan Alfi. Bu. Halo. Ya, silakan Alfi. Manfaat apa yang sudah kamu peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini? Baik, manfaat yang kita dapat dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui besarnya energi yang berada di lingkungan kita. Kemudian materi yang belum kami pahami, saya masih ini Bu, kadang kalau ngitung itu kadang kan kalau sekarang nih prakteknya dirumus kayak gini, nanti kadang pas ulangan tuh saya salah rumus kayak gitu itu. Oh iya, berarti kalau seperti itu konsepnya ya nak ya, belum ya. Baik, nanti Ibu akan tekankan lagi bagaimana sih cara kita menggunakan rumus dalam perhitungan pada fisika. Jadi kamu bisa analisis ya, jadi kamu analisis soalnya apa yang ditanyakan, apa yang dijabarkan di sana, baru kamu tentukan kira-kira dia ini termasuk ketinggian atau masanya. Jadi kalau kamu sudah bisa menganalisis itu, Ibu yakin kamu bisa mengerjakan soal perhitungan tentang energi potensial. Baik, itu baru dari Alfi. Sekarang dari Bagus. Ya, Bagus silakan. Manfaat apa, Dek, yang sudah kamu peroleh dari kegiatan hari ini? Ya, Bagus masih mute ya, Nak ya? Ya, jadi manfaat yang saya peroleh Bu untuk pembelajaran hari ini, saya mengetahui bahwa energi potensial itu adalah energi berdasarkan kedudukannya terhadap di permukaan bumi dan dipengaruhi oleh gravitasi. Iya, bagus ya. Tapi Ibu ingin menekankan di sini ya nak ya. Jadi dari pelajaran hari ini kalian bisa tahu dan bisa lebih berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya beraktivitas di bawah pohon yang tinggi, yang buahnya sudah mulai tua, kemudian juga buahnya yang lebat, kalian bisa lebih berhati-hati untuk memposisikan diri. Ya anak-anak ya. Ya, jadi nanti jangan lagi berdiri di bawah pohon kelapa ya, sambil menunggu jemputan dari orang tuanya. Ibu lihat masih banyak yang berdiri di bawah pohon kelapa yang buahnya sudah tua-tua, ya anak-anak ya. Nah, kemudian untuk tugas. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, pelajarilah materi tentang energi kinetik. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang energi potensial. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang energi kinetik. Paham anak-anak? Paham Bu. Iya, bagus. Jadi kita akan belajar tentang materi energi
kinetik. Nah, jadi terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Silakan ditutup pelajaran untuk kegiatan hari ini. Silakan Ketua Kelas. Baik teman-teman, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya, baik Ibu, itu tadi presentasi. Iya. Yang sudah. Oke, terima kasih. Jadi